Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Pemerintah menghembuskan wacana pembatasan penyaluran BBM bersubsidi. Rencana tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Pembatasan dilakukan karena penggunaan BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran. Padahal penggunaan tidak tepat sasaran merupakan isu lama dalam penyaluran subsidi secara terbuka. Rencananya wacana tersebut akan dilakukan pada 17 Agustus 2024. Pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya. Itu sekarang Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin. Kondisi ini juga dilakukan seiring dengan pelebaran defisit APBN 2024 dari target sebelumnya serta prediksi pendapatan negara yang tidak akan mencapai target. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel. Sobat DB, tiba-tiba saja di saat ekonomi kita yang sekarang tidak baik-baiknya saja ini, pemerintah mengatakan akan membatasi subsidi BBM. Kata-kata membatasi subsidi BBM ini tentu saja cukup menakutkan bagi kita rakyat jelata. Kenapa tidak akan takut? Kalau pembatasan subsidi BBM ini, BBM-nya yang dibatasi, kita boleh hanya beli sekian. Tentu saja bagi rakyat jelata, rakyat kecil yang kerjanya sehari tukang ojol, tukang ojek online, akan kesusahan. Demikian juga yang punya angkot juga kesusahan. Misalnya dia butuh selama ini BBM 20 liter per hari atau 20 liter per minggu. Kalau dibatasi dia membelinya boleh hanya 5 liter, akan susah juga. Kalau dibatasi subsidi BBM-nya, misalnya anggaran untuk subsidi BBM itu yang dibatasi, tentu nanti juga akan berpengaruh kepada rakyat yang mempergunakan BBM. Terutama tentu rakyat kecil. Dan efeknya kepada rakyat tentu juga akan mengurangi kesempatan rakyat membeli BBM. Dan lama-kelamaan dampaknya pasti akan berimbas kepada kenaikan harga BBM. Kalau terjadi kenaikan harga BBM, jelas nanti akan berdampak kepada kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Jadi, Sobat DB, apa yang disampaikan oleh pemerintah tentang rencana membatasi subsidi BBM ini benar-benar membuat rakyat sekarang ini ketakutan. Sebab nanti besar kemungkinan yang akan terjepit, yang akan bertambah susah adalah rakyat kalangan bawah, rakyat kecil. Sudahlah, PHK menjadi-jadi karena banyak pabrik yang tutup, pabrik sepatu, pabrik tekstil, maupun pabrik-pabrik yang lain. Sekarang muncul ini. Sobat DB, kalau nanti sampai dijalankan oleh pemerintah pembatasan terhadap subsidi BBM ini, dengan cara apapun, dengan pola apapun, ini yakin kita akan berimplikasi kepada rakyat kecil, akan berdampak kepada rakyat kecil. Yakinlah. Sobat DB, kita dengan pernyataan-pernyataan pemerintah ini kadang-kadang memang sudah kebingungan.
Kalau menaikkan harga dikatakan menyesuaikan. Kalau sempat membatasi subsidi BBM ini, pengertiannya nanti menaikkan harga BBM. Tentu lebih baik dikatakan saja menaikkan harga BBM daripada nanti dibatasi rakyat membeli. Dan begitu rakyat dibatasi membeli, dinaikkan harga BBM. Akhirnya itu juga. Jadi tentu kita rakyat kecil meminta kepada pemerintah, tidak usah berliku-liku jalan pembuatan kebijakan. Lebih baik langsung saja ke kebijakan itu supaya rakyat tahu. Seandainya pemerintah ada punya rencana akan menaikkan harga BBM, daripada berputar-putar mengurangi penyaluran BBM terlebih dahulu, lebih baik katakan saja kepada rakyat bahwa BBM harganya akan dinaikkan. Supaya rakyat tidak bingung menerima pernyataan pemerintah ini. Sobat DB, makanya banyak kalangan yang menyesalkan jor-jorannya pemerintah menyebarkan bansos waktu Pilpres lalu. Kalau dikatakan subsidi BBM tidak tepat sasaran, penyebaran bansos pun terlihat sangat tidak tepat sasaran. Bayangkan, bansos disebarkan pemberiannya di depan istana, di Jalan Sudirman itu. Apakah ada pemberi bansos di sana punya daftar orang-orang yang menerima bansos waktu itu? Jelas tidak ada. Sebab yang diberi bansos di sana pengemudi motor yang lalu lalang, terutama ojol-ojol. Apakah tukang ojol itu di RT-nya dia sudah dapat bansos atau tidak? Kan tidak tahu pasti. Sedangkan di desa-desa, di RT-RT, penyebaran bansos itu tidak juga tepat sasaran. Yang patut dapat tidak dapat, yang tidak patut dapat dapat karena adanya nepotisme pada pengelola bansos di tingkat desa atau RT RW itu. Apalagi di Jalan Sudirman, di kota besar, hanya disebar-sebar begitu saja. Sedangkan dana yang diambilkan untuk bansos jor-joran itu dari dana lain triliunan dulu, bahkan ratusan triliun. Nah, sekarang yang menanggungkan rakyat juga. Karena dana sudah tersedot untuk bansos saat Pilpres itu, maka sekarang bisa jadi dana untuk subsidi BBM berkurang atau menipis. Yang menanggungkan tentu rakyat juga. Pemerintah tidak menanggungkannya. Sebab yang menerima BBM subsidi itu rakyat. Tapi mau apa lagi? Itulah langkah pemerintah kita. Kalau akan diperiksa oleh KPK, tepat sasaran atau tidak tepat sasarannya penyebaran bansos itu, ya sulit menyebutnya. Sulit. Mau apa lagi? Rakyat juga yang harus menanggungkan akibatnya. Rakyat sekarang sudah sangat berat beban ekonomi di pundaknya. Karena kondisi ekonomi kita yang saat ini benar-benar sudah sangat menghimpit rakyat. Tentu rakyat yang dimaksudkan di sini rakyat kecil. Bukan rakyat yang konglomerat. Bukan rakyat yang pengusaha sukses. Bukan pula rakyat yang oligarki yang sehari-hari berada di lingkaran istana. Bukan itu. Tetapi rakyat yang sehari-hari kehidupannya sangat susah. Mencari makan nasi sesuap pagi, sesuap petang. Walaupun demikian, DB Channel tetap tak putus asa mendoakan agar seluruh pemirsa kita semuanya menjadi pengusaha sukses kaya raya. Salam sukses dari DB Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.